Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Oke, karena pembahasan untuk materi bab 1 kita sudah selesai, yaitu konsep dasar ilmu ekonomi. Sekarang kita lanjut ke bagian bab 2, masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Untuk masalah ekonomi ini kita bagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama ada permasalahan pokok ekonomi, lalu yang kedua sistem ekonomi, dan yang ketiga sistem perekonomian Indonesia. Kita ke pokok yang pertama dulu, permasalahan ekonomi. Permasalahan ekonomi kita bagi menjadi 2, ada ekonomi klasik dan permasalahan pokok ekonomi modern. Permasalahan pokok ekonomi klasik yang pertama yaitu ada produksi. Pasti kalian tahu semua ya, produksi itu apa? Produksi ya kegiatan menghasilkan suatu barang atau jasa. Nah, pada kegiatan produksi terdapat beberapa masalah seperti pengadaan input atau pengadaan barangnya, proses, dan peningkatan hasil output. Konsumsi tidak dapat berlangsung jika tidak ada barang dan jasa yang dihasilkan. Ya, yang di klasik permasalahan pokok ekonominya ada produksi, lalu yang kedua distribusi. Distribusi yaitu mungkin di SMP kalian juga udah pernah dengar ya, dan kalian juga paham apa itu distribusi. Kegiatan menyalurkan barang atau jasa, itu dinamakan distribusi. Pada masalah kedua menurut teori ekonomi klasik mengenai distribusi, walaupun barang dan jasa tersedia, namun jika tidak didistribusikan, maka barang dan jasa tersebut tidak sampai ke tangan konsumen dan tidak dapat digunakan untuk dikonsumsi. Jadi kalaupun udah menghasilkan suatu barang atau jasa, udah produksi, tapi belum bisa menyalurkannya, maka kegiatan ekonomi pun tidak dapat berjalan dengan lancar. Lalu kegiatan yang ketiga atau terakhir yaitu konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Konsumsi menurut teori ekonomi klasik menyatakan konsumsi sebagai permasalahan ekonomi yang ketiga, yaitu suatu kegiatan menggunakan barang dan jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan. Meski demikian, kita harus berhati-hati mengamati kegiatan konsumsi. Penggunaan barang dan jasa untuk tujuan menambah faedah bukan kegiatan konsumsi, namun termasuk kegiatan produksi.